STY memang pelatih berkelas internasional, pernah ke Piala Dunia. Namun kalau kita melihat track recordnya, selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrolin bola secara santai dari kacamata kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa sebelumnya selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Dalam video pendek kali ini sebenarnya sudah terlalu telat ya untuk membahas, karena sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Namun terpaksa saya harus membuat karena kegelisahan saya terhadap sepak bola Indonesia dan juga terhadap supporter timnas di Indonesia. Kita tahu Indra Safri gagal di Asian Games. Kita juga tahu STY gagal mencapai juara di AFF U23 kemarin. Nah, kita flashback dulu sebentar ke belakang, di mana PSSI memilih pelatih U23. Ada Indra Safri, ada Coach STY. Walaupun dua pelatih ini ditunjuk untuk menjalankan misi yang berbeda, namun ya namanya U23, judulnya tetap U23. Supporter tetap akhirnya membanding-bandingkan antara STY dan Indra Safri. Apapun eventnya, apapun hasilnya, siapapun pemainnya, dan siapapun musuhnya, ya kita nggak bisa memungkiri akhirnya supporter membanding-bandingkan antara dua pelatih tersebut. Saya tidak ingin mengatakan siapa lebih baik dari siapa atau siapa lebih buruk dari siapa, karena semuanya adalah pelatih timnas yang mempunyai tugas khusus untuk membawa timnas bisa terbang lebih jauh, bisa membawa level yang lebih tinggi, bisa membawa prestasi bagi timnas dan bisa mengangkat permainan sepak bola khususnya di timnas. Namun ya seperti yang kita ketahui, akhirnya di sosmed ketika Indra Safri gagal di Asian Games, banyak sekali yang membuli Indra Safri, banyak sekali yang membuli pemain-pemainnya dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tidak elok, tidak enak didengar. Padahal saya yakin Indra Safri dan seluruh pemain-pemainnya pasti ingin menjuarai, pasti ingin berprestasi, pasti tidak ingin kalah. Dan seakan supporter timnas dibagi menjadi dua sekarang. Ada yang pro STY, ada yang pro Indra Safri. Walaupun untuk saat ini yang pro Indra Safri mungkin nggak banyak bicara ya, tapi tetap banyak, menurut saya tetap banyak. Cuma mereka nggak banyak muncul karena kekalahan kemarin kan, maka mereka memilih diam. Namun sebaliknya ketika kemarin STY gagal, juga banyak yang pro Indra Safri yang muncul ke permukaan, yang membuli STY, yang mengolok-olok STY. Ya seharusnya hal itu tidak perlu terjadi karena semua membawa nama timnas. Saya pribadi sangat menyayangkan hal ini karena apapun itu semua membawa nama baik timnas. Kita nggak sepatutnya mengolok-olok mereka. STY memang pelatih berkelas internasional, pernah ke Piala Dunia. Namun kalau kita melihat track recordnya, STY juga pernah kok bermain jelek dengan timnas, juga pernah bermain bagus. Indra Safri juga pernah bermain bagus, juga pernah bermain jelek. Semua punya plus minusnya, semua pernah melakukan kesalahan, semua pernah bermain jelek, dan semua pernah bermain bagus. Kita juga harus menyadari bahwa
penunjukan pelatih di U23 antara Indra Safri dan STY itu juga bermaksud baik. PSSI tentunya punya maksud tertentu agar mungkin ya, ini mungkin menurut saya, agar salah satu pelatih bisa fokus terhadap bidangnya atau terhadap eventnya. STY biar bisa fokus dengan proyeknya, Indra Safri biar fokus terhadap proyeknya. Nanti kalau dipilih cuma satu pelatih aja kan, karena jadwal kita kan padat, jadwal padat. Kalau milih STY saja kan tentunya STY akan sangat kesulitan. Dan kalau milih Indra Safri saja juga Indra Safri tentunya akan kesulitan. Makanya dipilih dua, STY disuruh ke sana, Indra Safri disuruh event yang lain lagi, biar bisa fokus satu-satu. Karena jadwal ini terlalu padat, jadwal timnas saat ini sudah padat sekali. Jadi kita berpikir positif saja kalau PSSI menunjuk pelatih U23 antara Indra Safri dan STY itu pasti ada maksudnya. Jadi kita berpikir positif aja. Kita sebagai supporter kita nggak tahu apa yang ada di belakang kan. Kita taunya yang penting kita mendukung agar timnas bisa berkembang, timnas bisa berprestasi. Kalau memang tidak suka dengan permainan Indra Safri ya utarakan dengan baik, kasih masukan, kasih kritikan dengan baik. Nggak perlu ada kalimat-kalimat membanding-bandingkan dengan STY karena ini didengar juga nggak enak. Ini semua pelatih yang menangani timnas. Nggak usah dibanding-bandingkan. Kalau memang ingin mengkritik Indra Safri, kalau ingin memberi masukan ya udah kasih aja masukan secara positif, secara santun, secara baik, secara bijak. Begitu juga sebaliknya, yang ingin memberi masukan, kritikan kepada STY, silakan. Tapi nggak usah membanding-bandingkan dengan Indra Safri. Ini didengar jadi nggak enak, seakan-akan supporter timnas itu dibagi menjadi dua. Ya saya nggak ingin terjadi seperti di politik ada dua kubu yang terus berseteru. Saya nggak ingin seperti itu. Dan harapan saya juga nggak ingin seperti itu. Harapan saya ya supporter tetap mendukung timnas siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya. Kalau pemain melakukan kesalahan ya itu wajar. Mereka juga nggak ingin sebenarnya kalah. Pelatih pun juga seperti itu. Mereka punya strategi sendiri-sendiri, punya kemampuan sendiri-sendiri, punya analisa sendiri-sendiri, punya alasan kenapa mereka melakukan strategi seperti ini, punya alasan kenapa mereka memainkan atau menurunkan pemain seperti ini. Semua baik, tujuan mereka semua baik. Sangat disayangkan sekali hanya karena timnas U23 yang berlaga yang kemarin di bawah STY, yang sekarang di bawah Indra Safri, kemudian supporter timnas seakan seperti terpecah, seakan seperti terjadi dua kubu yang saling nggak enak. Intinya terjadi dua kubu yang menurut saya atmosfernya jadi nggak enak. Dan untuk PSSI, saya tahu maksud Anda, kenapa Anda memilih STY di U23 yang ini dan memilih Indra Safri di U23 yang ini. Saya tahu maksudnya, mungkin karena agar STY bisa fokus dengan eventnya dan Indra Safri fokus dengan eventnya masing-masing, sehingga tidak saling merugikan atau tidak saling mengganggu antara event. Saya tahu maksudnya, maksud Anda baik dan saya menghargai itu. Hanya dari sisi supporter mungkin ini kurang bisa diterima karena ini akan menjadikan supporter jadi terbelah menjadi dua antara kubu si A dan kubu si B. Dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya. Semoga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal semacam ini lagi, tidak terjadi dua kubu yang saling berseberangan. Mari kita kompak, kita bersatu, supporter timnas, siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, nggak usah mikir
si A yang latih, si B yang latih. Nggak usah berpikir itu. Semua yang turun di lapangan adalah pemain-pemain hebat, pelatih hebat yang membawa timnas, membawa nama Indonesia untuk terbang lebih tinggi. Kita harus dukung, kita harus bersatu, maju terus timnas, semangat terus timnas, kompak terus supporter Indonesia.